Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari ini. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan pada hari ini. Kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur karena hari pertama ujian telah kami lalui dan kami memasuki hari kedua hari ini. Dan sebelumnya Tuhan, seperti biasa kami rindu mendasari ujian kami hari ini dan seluruh aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu berkati firman-Mu, berkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dari tempat ini maupun semua kami yang ada di rumah kami masing-masing yang akan mengikutinya. Biarlah Roh Kudus bekerja dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur serta siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Guru dan seluruh anak-anakku yang ada di rumah masing-masing, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal 12 ayat 24 dan Amsal 12 ayat 27 serta Amsal 14 ayat 23. Ada 3 ayat bagian firman Tuhan saya akan membacakan untuk kita. Amsal 12:24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12:27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi jalan orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dari bacaan firman Tuhan ini, tema kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang diligence. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan untuk kita ada sebuah tulisan yang luar biasa dari seorang yang bernama Benjamin Oliver Davis. Benjamin Oliver Davis mewarisi kerajinan dari keluarganya. Kakeknya adalah seorang budak yang memperoleh kebebasannya melalui kerja keras. Ayahnya menjadi pelayan Jenderal John A. Logan yang sangat terkesan dengan kinerjanya, sehingga si jenderal menolongnya untuk mendapatkan posisi sebagai kurir bagi Departemen Dalam Negeri. Setelah lulus dari Universitas Harvard, Benjamin menjadi tentara dan segera diangkat sebagai sersan mayor, dan kemudian menjadi letnan 2 atas jasa-jasa yang luar biasa. Sebagai profesor ilmu dan taktik militer di Universitas Wilberforce, ia sangat dihormati oleh para kadet bawahannya dan dikenal karena kedisiplinannya. Setelah berdinas di Filipina dalam Perang Dunia Pertama, ia menjadi penasihat Jenderal Dwight Eisenhower selama Perang Dunia Kedua. Nah, setelah menjalani dinas ketenteraan dengan rajin dan setia selama 42 tahun, pada tahun 1940, Benjamin O. Davis berhasil menjadi jenderal kulit hitam pertama di Amerika Serikat ketika ia diangkat menjadi brigadir jenderal. Nah, warisan ini menurun pada anaknya sendiri, Benjamin Oliver Davis Jr., yang memperoleh 39 medali atas kepahlawanan dan jasa luar biasanya bagi negara, dan menjabat sebagai letnan jenderal, pangkat kedua tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita melihat bagaimana kisah seorang Jenderal Davis yang rajin, yang mulai dari kakeknya yang tadinya adalah seorang budak, lalu karena kerajinannya dan kerja kerasnya dia dilepaskan, dibebaskan. Lalu kemudian
kerajinan kakek itu turun ke anaknya. Lalu anaknya yang adalah papa dari Jenderal Benyamin O. Davis ini, itu kerjanya adalah sebagai pelayan pribadi dari seorang jenderal yang bernama John A. Logan. Lalu karena kerajinan orang ini juga, lalu kemudian dipromosikan. Dia menjadi seorang kurir di dalam Departemen Dalam Negeri, seperti seorang tukang antar barang seperti itu atau surat. Nah, luar biasa. Lalu kemudian lahirlah Jenderal O. Davis, ya, Benyamin O. Davis. Lalu Benyamin O. Davis ini menjadi tentara, dan karena kerajinannya pangkatnya juga perlahan-lahan naik dan sampai akhirnya dia menjadi jenderal. Dan sejarah mencatat setelah kurang lebih 42 tahun dia menjadi jenderal, mendapatkan pangkat letnan jenderal. Oh, luar biasa. Lalu kemudian anaknya juga menjadi jenderal, bahkan dia mendapatkan pangkat tertinggi untuk kulit hitam, orang kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Nah, kita melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang rajin, dan kita lihat hasilnya bahwa ada perbaikan nasibnya dari kakek yang seorang budak, kemudian turun ke papanya menjadi kurir, dan anaknya atau Benyamin O. Davis kemudian dia menjadi tentara dan bahkan menjadi jenderal, dan terus lagi ke anaknya yang juga menjadi jenderal, bahkan mendapatkan penghargaan. Kurang lebih 39 penghargaan didapatnya karena kerajinannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa sesuai dengan tema kita di sini adalah berbicara tentang kerajinan. Apa yang dimaksud dengan rajin? Rajin adalah menggunakan waktu dan tenaga untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan dengan segenap hati. Jadi perhatikan baik-baik, rajin adalah kemampuan menggunakan waktu dan tenaga untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan dengan segenap hati. Jadi ada beberapa kata kunci di sana. Yang pertama, mempergunakan waktu, kemudian mempergunakan tenaga. Waktu dan tenaga untuk apa? Untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan dengan segenap hati. Jadi bukan dengan paksaan, jadi dengan segenap hati. Jadi rajin itu adalah menggunakan waktu dan tenaga untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan dengan segenap hati. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, melalui bacaan kita juga pada pagi hari ini, di dalam kitab Amsal 12:24 sudah memberikan nasihat kepada kita. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Artinya adalah orang yang rajin itu suatu waktu akan diberikan sebuah kepercayaan kepada dia, yaitu kekuasaan. Jadi dia akan mendapatkan sebuah kuasa. Artinya kalau dia punya kekuasaan, berarti dia punya jabatan strategis, atau dia mendapatkan posisi yang penting sehingga dia ada kuasa, dan kuasa itu akan dipakai untuk memerintah dan memerintah atau menyuruh, atau ada kuasa dan kemampuan mandat yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi luar biasa, tangan orang rajin itu akan diberi kuasa, kata Alkitab. Ya. Nah, sebaliknya, jadi Amsal ini membandingkan orang rajin dan orang malas. Justru sebaliknya, orang malas itu akan mengakibatkan kerja paksa. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Orang yang malas itu kan ciri-cirinya adalah suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan. Sehingga ketika sudah habis waktu dan sudah hampir menjelang tengah waktu yang diberikan, habis deadline waktunya, sudah sampai kepada deadline waktunya, sehingga orang itu akan kerja paksa, ya, akan kerja. Kalau dalam istilah mahasiswa itu SKS, sistem kebut semalam. Jadi dia akan paksakan seluruh tenaganya sehingga hasilnya pun yang didapatkan itu kurang maksimal. Bahkan dia akan kehilangan sukacita di dalam mengerjakan tugas itu. Jadi itulah perbandingan orang yang rajin dan orang yang malas. Orang rajin
tadi tangannya itu akan mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya, orang yang malas itu akan mengakibatkan kerja paksa. Jadi dia akan terpaksa mengerjakan tugasnya karena sudah deadline, waktu tugas yang diberikan sudah habis. Jadi dia sudah kehilangan sukacita, dia kehilangan berkat di dalam tugas itu sendiri. Nah, jadi yang berikut yang kedua. Yang kedua, Amsal 12:27 berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi jalan orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi di sini lagi kitab Amsal membandingkan antara orang rajin dan orang yang malas. Ya, orang rajin di sini dikatakan dia itu akan memperoleh harta yang berharga. Artinya orang yang malas itu pasti akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan rezeki, ya, akan mengalir di dalam kehidupannya. Kalau dalam bahasa kita anak sekolah, orang yang rajin itu pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Itu pasti. Kalau dia rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, pasti akan mendapatkan rezeki, yaitu nilai yang baik. Nah, sebaliknya lagi, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Artinya orang malas itu tidak akan mendapatkan rezeki. Dia tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Dia tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Bahkan akibatnya dia akan remedial. Sudah remedial beberapa kali, artinya nilainya pas-pasan, cuma standar. Ya, bahkan orang yang tidak remedial, tidak mengulang, akhirnya juga berdampak pada nilai yang kurang bagus atau tidak lulus akhirnya. Nah, jadi di sini jelas kita lihat bahwa orang rajin itu pasti nilainya bagus, orang yang malas pasti nilainya buruk. Itu sudah otomatis itu. Jadi mohon diperhatikan itu. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Amsal 14:23 dikatakan dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi di sini dikatakan orang rajin itu akan mendapatkan keuntungan. Ya, siapa yang tidak tahu namanya untung atau berkat? Nah, itu akan datang kepada orang yang rajin. Ya, ada banyak berkat yang bisa kita peroleh ketika kita menjadi rajin. Rajin rajin mengerjakan tugas, rajin belajar dan seterusnya. Berkatnya itu bisa berupa penghargaan, ya, ada prestasi yang akan kita dapatkan. Kalau dia sistem ranking, kita akan mendapatkan ranking, ya. Kalau dalam dunia pekerjaan, kita akan mendapatkan promosi jabatan, bahkan kita akan naik ke jabatan yang lebih tinggi dari posisi kita yang sebelumnya kalau kita menjadi orang yang rajin. Jadi ada keuntungannya. Jadi tidak ada hal negatif yang akan diperoleh dari orang yang rajin. Selalu akan mendatangkan berkat di dalam hidupnya, mendapatkan keuntungan di dalam hidupnya. Sebaliknya lagi, orang yang malas di sini dikatakan kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dia akan kekurangan. Orang yang maksudnya adalah orang yang hanya ngomong saja, ya, tetapi tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya. Ya, itu hanya akan memberikan kekurangan kepada orang itu, kekurangan dan akhirnya menjadi peminta-minta. Ya, jadi kalau kamu hanya ngomong tanpa disertai sebuah tindakan atau tindakan yang rajin, maka itu artinya kamu akan tidak mendapatkan keuntungan atau berkat dan malah kekurangan. Wah, luar biasa, ya. Ada sebuah statement juga luar biasa, saya bacakan untuk kita. Dia berkata begini, pekerjaan kecil yang terselesaikan itu lebih baik daripada pekerjaan besar yang hanya direncanakan. Itu kata Jenderal George Marshall. Ya, luar biasa dari kalimat ini, ya. Jadi lebih baik menyelesaikan sebuah pekerjaan yang kecil, ya, tapi itu dikerjakan dan selesai, daripada sebuah pekerjaan besar tapi itu hanya direncana. Jadi sekali lagi hanya bicara atau ngomong doang, tetapi tidak ada action untuk melakukannya. Ya, terkadang memang ada orang seperti itu, pikirannya, konsepnya
rencananya besar sekali. Wah, ini hebat, saya akan melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Saya akan mengerjakan tugas saya nanti. Tetapi tidak ada realisasinya, tidak dibuktikan dengan tindakan. Maka itu omong kosong. Ya, jadi kata orang ini, mending pekerjaan yang kecil tapi diselesaikan, itu lebih baik. Jadi mending kalau kita mengerjakan tugas, ya pelan-pelan, yang kecil, ternyata nanti tidak lama sudah hampir semua selesai tugas yang dipercayakan. Jadi kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi lebih baik mengerjakan pekerjaan kecil tapi diselesaikan daripada hanya konsep doang dan tidak ada tindakan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah saat ini yang akan ujian, jadi melalui nasihat-nasihat firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita menjadi orang yang rajin di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada ruginya menjadi rajin, dan kita akan mendapatkan berkat, kita akan mendapatkan keuntungan, kita akan mendapatkan nilai yang baik, ya. Seperti pepatah Indonesia berkata bahwa rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Kalau dalam dunia anak sekolah, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi itu sudah otomatis, itu kita semua tahu. Oleh karena itu saya kembali mengingatkan, dan firman Tuhan mengingatkan bukan hanya Anda, tapi saya juga diingatkan kita semua di dalam tugas dan kepercayaan apapun yang dipercayakan sebagai Bapak Ibu Guru, sebagai pimpinan, wakil, sebagai penginjil, sebagai BK, sebagai guru mata pelajaran, dan tugas-tugas tanggung jawab yang dipercayakan, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati kita. Sebagaimana definisi daripada kata rajin yang di awal saya sudah sampaikan, yaitu menggunakan waktu dan tenaga untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita sekalian, dan secara khusus bagi anak-anakku yang akan ujian, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat Anda semua. Dan mari kita menjadi orang yang rajin, anak Tuhan yang rajin sebagai guru dan juga sebagai siswa. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu kesempatan bagi kami pada hari ini. Kembali firman-Mu hadir di tengah kami, memberikan kami nasihat supaya kami menjadi anak Tuhan yang rajin, baik kami sebagai guru maupun sebagai siswa, di dalam mempergunakan waktu dan tenaga yang ada pada kami, yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami gunakan dengan sedemikian rupa, dengan sebaik mungkin, dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan saat ini, ya Tuhan, dengan segenap hati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan kami boleh mendapatkan keuntungan-keuntungan dari apa yang kami kerjakan dengan rajin, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk ujian penilaian akhir semester hari kedua. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami, memberikan hikmat dan kekuatan, kemampuan agar mereka boleh mengikuti ujian hari ini dengan baik, untuk pelajaran pertama maupun pelajaran kedua. Berkati juga jaringan internet, media yang digunakan, Tuhan berkati agar semuanya dapat berfungsi dengan baik dan mendukung lancarnya ujian kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru mata pelajaran yang pelajarannya diujikan hari ini, di dalam memeriksa hasil ujian nanti juga Tuhan menolong semuanya dapat dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan rajin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Semangat!